Kisah Nabi Sulaiman. Kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam merupakan seorang raja yang menguasai bangsa manusia, jin, dan hewan. Beliau adalah putra dari Nabi Daud alaihissalam. Sejak usia 11 tahun, ia sudah menunjukkan tanda-tanda kecerdasan, kepandaian berpikir, serta ketelitian dalam mengambil keputusan. Ia juga sering menemani ayahnya, yaitu Nabi Daud alaihissalam, dalam setiap sidang peradilan untuk menangani perkara perselisihan. Nabi Daud, aku bersama pemilik kambing tunggu rusak karena kambing miliknya. Bagaimana aku bisa mencari nafkah? Berikanlah keputusanmu, hai Nabi Daud. Kamu mulai mengambil kambing miliknya, sebagai ganti kebunmu yang rusak. Baiklah. Apa aku berikan Sulaiman? Tentu saja, wahai Sulaiman. Menurutku, alangkah baiknya ini kambing memberikan kambing dan memperbaiki kebunnya, dan pemilik kebun boleh mengambil kambingnya. Aku setuju, dengan begitu aku juga tidak dirugikan. Baik Sulaiman, keputusanmu yang bijaksana. Setelah dewasa, Nabi Sulaiman alaihissalam membangun Baitul Maqdis dan melakukan ibadah haji sesuai dengan nazarnya. Lalu ia melanjutkan perjalanan ke Yaman. Sesampainya di ibu kota Yaman, ia memanggil burung hudhud untuk mencari sumber air. Di mana burung hudhud? Bersama kami, ya benar. Tapi dia terpisah. Lama kemudian, burung hudhud datang dengan menundukkan kepala karena merasa ketakutan. Wahai Nabi Sulaiman, aku telah melakukan penerbangan serta pengintaian. Aku telah menemukan kerajaan yang besar dan mewah di negeri Sabah dan dipimpin oleh seorang ratu. Namun sayang, mereka tidak beriman kepada Allah. Mereka semua menyembah matahari. Sudah, kali ini aku maafkan. Berikan surat kepada kami dan cukup. Baiklah, akan aku laksanakan. Burung hudhud pun pergi ke negeri Sabah untuk mengantarkan surat kepada Ratu Bilqis. Burung hudhud menjatuhkan surat tersebut tepat di depan Ratu Bilqis. Ratu Bilqis kaget dan membuka surat tersebut. Dalam surat itu, Nabi Sulaiman mengajak Ratu Bilqis dan rakyatnya untuk tidak menyembah matahari dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ratu Bilqis kemudian memanggil penasehat kerajaan dan menyampaikan surat dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Wahai para penasehat, kita telah dikirim surat oleh seorang raja bernama Sulaiman. Ia mengajak kita untuk beriman kepada Allah. Kenapa ia memerintahkan hal tersebut kepada kita? Yang pertama, Allah memiliki kekuatan dan keberanian untuk berperang. Yang benar, keputusan tentang Ratu Bilqis tidak serta-merta mengambil keputusan untuk berperang. Ia berpikir mungkin Raja Sulaiman iri dengan kemewahan kerajaannya. Maka ia mengirimkan sejumlah hadiah kepada Nabi Sulaiman. Kalian diperintahkan untuk mengirimkan hadiah ini kepada Raja Sulaiman. Utusan Ratu Bilqis pun pergi membawa hadiah-hadiah menuju ke kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Kami membawa hadiah dari Ratu. Di mana hadiahmu? Dari Ratu. Apa kalian pantas untuk membawa kami? Bawa kembali hadiahnya. Namun utusan Ratu Bilqis membawa kembali hadiah-hadiah tersebut. Nabi Sulaiman alaihissalam mengembalikan hadiah-hadiah itu karena Nabi Sulaiman alaihissalam hendak memberikan peringatan kepada Ratu Bilqis dan para pembesarnya agar tidak sombong.
Nabi Sulaiman mengajak Ratu Bilqis masuk ke dalam istana. Lantai istana terbuat dari kaca yang di bawahnya ada kolam. Ratu Bilqis mengangkat pakaiannya karena mengira akan melewati air. Itu lantai istana yang terbuat dari kaca. Tuhanku, sungguh aku telah berbuat zalim terhadap diriku. Aku berserah kepada Allah Tuhan seluruh alam. Setelah kejadian itu, Ratu Bilqis masuk agama Islam. Nabi Sulaiman alaihissalam berhasil menyampaikan agama Islam kepada Ratu Bilqis. Selesai.